di Indonesia, terutama yang ada di Medan. Saya minta maaf saudara-saudaraku, itu memang benar saya katakan. Memang itu benar saya katakan, dan saya tidak akan mengatakan hal yang sama lagi seterusnya. Saya berjanji tidak akan mengatakan hal yang seperti itu lagi. Tetapi kawan-kawan, kalau untuk ber-YouTube ini, jujur saja saya akan tetap membuat akun YouTube. Saya akan tetap ber-YouTube, tetapi saya akan lebih baik dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah. Dimanapun sahabat Pilah berada, ketemu lagi dengan Panji Islam Media. Sahabat Pilah, kalau kita mendengar anak Batak ya, memang sosok ini kemarin diputuskan bersalah dan divonis oleh Hakim Pengadilan Sumatera Utara dengan hukuman 1 tahun penjara. Si anak Batak ini mendapat sebuah remisi, jadi kurang lebih di dalam penjara itu sekitar 6 bulan saja gitu loh. Tapi bukan hal itu yang kita permasalahkan. Namun selepas dia keluar, langsung membuat sebuah konten yang menyatakan dirinya tidak akan berhenti untuk ber-YouTube atau berdialog melalui YouTube, dan menyatakan diri memohon maaf karena kemarin telah mengatakan hal yang kalau kurang lebih ya, kalau nggak salah kemarin tuh mengatakan begini ya sahabat, di mana Allahmu itu nanti akan kukuliti, itu kurang lebih seperti itu. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi dan akan melakukan atau ber-YouTube ini dengan baik dan santun. Semoga saja ya sahabat. Tapi apakah ini bisa dilakukan oleh seorang anak Batak yang notabene kalau lihat daripada temperamen ataupun ini sosok yang mempunyai keinginan untuk tidak mengajarkan kasih ya gitu loh. Baru dugaan loh, prasangka gitu loh. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang dikatakan anak Batak bahwasannya dia sudah mohon maaf atau minta maaf atas kelakuannya, ya kita maafkan. Tapi ketika dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya ataupun di luar nalarnya, terutama terhadap apologet muslim, ya kita harus waspada. Kita akan simak paparannya ataupun ungkapannya, rencana ke depan setelah dia bebas dari penjara. Berikut adalah selengkap. Agar saya tidak ditangkap polisi lagi. Untuk itu kiranya seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini memaafkan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kata-kata yang seperti itu. Kalau sekedar berdebat ya boleh dong, itu kan sah. Karena banyak juga ya, nggak usahlah saya sebutkan. Saya juga tidak mau untuk saat ini saya tidak membahas tentang keyakinan dari saudara-saudara muslim. Kalau untuk berdebat tentang agama, tentu saja saya masih harus melakukannya. Karena kita lihat apa yang terjadi di YouTube kawan-kawan ya. Jadi saya minta maaf atas kesalahan saya yang kemarin, dan saya tidak akan mengulangi lagi monolog seperti itu. Kiranya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota Medan bisa menerima permohonan maaf saya. Bukti dari saya benar-benar meminta maaf kepada saudara-saudara saya umat Islam. Buktinya saya kan dengan ikhlas di penjara. Saya kan tidak melawan. Saya terima putusan hakim, saya jalani. Kalau bebas dari penjara dengan 2/3 itu kan program pemerintah. Apa salahnya saya ambil program pemerintah itu, karena saya juga warga negara Indonesia, kawan-kawannya. Jadi saya meminta maaf atas semuanya itu. Mungkin itu dulu yang ku sampaikan pada saat ini. Kalau soal pengalaman-pengalaman di penjara atau ditangkap, saya akan sampaikan pada video-video berikutnya, saudara-saudaraku. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kayak mana sih di penjara, kayak mana sih waktu ditangkap, nanti video berikutnya. Tetapi ada yang aneh kawan-kawannya, ada yang aneh sedikit. Baru aku tahu semalam ketika aku bebas, tentu saja aku langsung melihat YouTube kawan-kawannya. Ternyata si Julius Setiadi masih siaran. Sampai
Sampai hari ini kurasa dia masih siaran karena aku tengok videonya itu tanggal sekian. Sejak aku ditangkap, Julius Setiadi masih siaran. Ada apa? Ada apa ini, aku heran. Nah, jadi kalau kawan-kawan bertanya di dalam hati contohnya ya, kenapa kau, aduh apa ini seperti sakit, apa sakit, kasar kali apa maskerku ini. Sakit dia seperti tajam dia kawan-kawannya apa maskerku ini ya. Dulu ku baguskan dulu. Kenapa kau kait-kaitkan dengan Julius Setiadi? Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Dia yang mengatakan titik Yesus hanya aksesoris. Tetapi aku sudah memaafkan. Aku sudah melupakan hal itulah. Sudah aku lupakan semua hal itu. Tetapi yang aku heran, kenapa ya Julius Setiadi nggak ditangkap? Atau tidak dijebloskan ke penjara? Mungkin beberapa waktu ke depan, ini aku mungkin beberapa waktu ini aku akan jumpai mamaku dulu kawan-kawan ke kampung ya. Karena mamaku kan nangis-nangis terus mamaku ya. Pernah mamaku datang ke penjara, mamaku selalu nangis-nangis. Untuk itu aku jumpai mamaku dulu ke kampung. Mungkin sepulang dari situ aku akan langsung menanyakan hal ini kepada polisi ya. BAP Julius Setiadi itu seperti apa? Kenapa dia bebas? Gitu loh. Aku tahu dia bebas dari mana karena aku tengok siaran dia. Karena dia siaran di Hidayah Mualaf Channel. Aku akan coba tanyakan itu ke polisi. Itulah yang aneh yang kupikirkan. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Mungkin di penjara yang lain. Kalau aku kan di kelas 1. Di rutan kelas 1. Nah, barangkali Julius Setiadi dikirim ke Labuan, ke Lubuk Pakam, Pancur Batu, Lapas Pemuda Hinai di Langkat sana, atau ke penjara-penjara yang lain. Karena aku tidak tahu entah ke penjara mana dia dikirim. Tapi ternyata kawan-kawan dia tidak di penjara. Julius Setiadi bebas. Sejak aku ditangkap Julius Setiadi siaran. Sampai beberapa hari yang lewat, aku lihat videonya ya. Kalau kawan-kawan tidak percaya silakan buka Hidayah Mualaf Channel. Maka saudara akan melihat di situ bahwa Julius Setiadi itu memang bebas berkeliaran. Aku tidak tahu kenapa dia bisa bebas. Aku akan tanyakan langsung ke polisi. Kalau kira-kira polisi tidak bisa memberikan jawaban, saya akan melapor ke Propam Poldasu. Pasti saya akan laporkan ke Propam Poldasu. Kenapa Julius Setiadi bebas? Kan begitu. Julius Setiadi lo yang memulai. Kalau kawan-kawan nggak percaya, bacalah SIPP. Itu kan tidak bisa dibohongi. Sudah ada di SIPP, Hidayah Mualaf Channel, yang mengupload video itu sehingga viral. Kan begitu. Dan itulah yang disaksikan oleh DP Rumah PA di persidangan. Tapi ya sudahlah, video ini mungkin hanya singkat saja. Karena aku memang bukan orang yang pandai berbicara ya, atau yang pandai bersandiwara, bukan. Tetapi pasti akan saya tanyakan dulu ini ke polisi. Kalau kira-kira saya analisa ini melanggar hukum, maka saya akan melapor ke Propam Poldasu. Ada apa sebenarnya? Kenapa Julius Setiadi sampai sekarang bebas? Nah, mungkin apa hubungannya dengan Julius Setiadi? Aduh, udahlah, nggak usah bersandiwara. CCTV masih ada. CCTV masih ada, jadi mungkin kita lihat aja berjalan dengan sendirinya ya kawan-kawannya. Tapi aku prioritaskan dulu aku berkunjung ke rumah mamaku ya, karena aku pun manusia biasa yang tidak bisa melihat orang tua menangis ya. Mamaku itu menangis di penjara, jadi aku kunjungi dulu mamaku. Sepulang aku dari kampung nanti, aku akan langsung membuat laporan ke Propam Poldasu. Entah apa nanti tanggapan Propam Poldasu, aku pun tidak tahu, tetapi aku akan melakukan itu secepatnya kawan-kawannya. Siapa yang akan saya laporkan? Saya berkonsultasi aja dulu dengan pihak Propam Poldasu. Apakah ini melanggar hukum atau tidak? Kalau tidak melanggar hukum, ya saya akan pulang dari Polda itu. Kalau contohnya Propam Poldasu mengatakan, oh ini tidak melanggar hukum, ya sudahlah, terima kasih Pak. Tetapi kalau memang terindikasi melanggar hukum, saya akan melapor ke Propam kawan-kawan ya.
Karena saya tidak bisa diterima akal saya Julius Setiadi bebas sampai sekarang. Nggak bisa itu. Dan di persidangan juga, ya sudahlah, nanti terlalu panjang. Saya bikin dulu laporan ke Propam Poldasu. Setelah saya berikan laporan ke Propam Poldasu, maka selanjutnya nanti kita lihat aja. Tetapi di atas semuanya itu, kawan-kawan, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hati saudara-saudara umat muslim. Kawan-kawan orang muslim pendebat di YouTube kan kenal siapa aku. Mana mungkin ada niatku untuk menista agama Islam. Tidak ada itu. Boleh tanyakan pendebat-pendebat muslim di YouTube. Pasti kenal anak Batak. Karakternya bagaimana. Tetapi saya sangat emosi waktu itu melihat kelakuan Julius Setiadi, kawan-kawan ya. Dan semua ada buktinya itu di pengacara saya yang lama. Salah satunya yang membuat aku emosi adalah ketika Julius Setiadi menyandingkan gambar kelamin laki-laki dengan salib itu. Tetapi ya sudahlah, kita akan lihat berjalan dengan sendirinya nantinya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan untuk kita. Aku tetap ber-YouTube seperti biasa, tetapi aku tidak akan menghujat agama Islam lagi. Saya berjanji tidak akan menghujat agama Islam lagi. Tidak akan itu ya. Tetapi saya akan ikut berdebat juga. Saya akan tetap menjadi seorang pendebat. Seperti waktu di persidangan, hakim mengatakan kepada saya, jangan mau lagi kau berdebat dengan orang-orang yang mulutnya tidak bisa dijaga, katanya. Seperti Julius Setiadi. Jadi saya tidak akan melayani Julius Setiadi lagi untuk berdebat. Untuk itu kawan-kawan, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Iya, sahabat Pila, dimanapun sahabat Pila berada, di sini ada satu ungkapan di mana anak Batak ini pertama dia mengakui kesalahannya karena telah melakukan hal yang menghina. Terus juga mengakui bahwa itu tidak ada keinginan untuk melakukan itu karena terbawa emosi gitu ya. Namun ada hal yang perlu dicermati sahabat, ketika dia menyalahkan kejadian ini dikarenakan gara-gara ulah saudara kita yakni Julius atau HMC Hidayah Mualaf Channel yang mengupload reaksi sebetulnya ya. Sebetulnya Julius ini atau HMC ini mengupload reaksi daripada video Henry Tan gitu loh, yang mengatakan Tuhan Yesus betitit gitu loh. Nah, direaksi sama Julius. Nah, inilah yang tidak tahu urutannya. Nah, bahkan si anak Batak ini merasa kaget, kenapa Julius kok tidak diproses, kenapa Julius kok tidak ditangkap. Bahkan dia sendiri mengungkapkan tadi bahwa setelah dia bertemu dengan ibunya, dia akan bersiap melaporkan HMC ini ke Polda atau ke Propam Sulsel Sumut ya, Sumatera Utara gitu ya. Bagaimana tidak, karena dia merasa heran, kenapa aku dipenjara sedangkan Julius tidak gitu loh. Padahal menurut dia sama-sama Julius juga melakukan hal yang sama, yakni menyamakan, maaf ya, kemaluan laki-laki dengan kemaluan Tuhannya itu gitu, dan disandingkan dengan tanda salib. Padahal ya, video-video sebelumnya dia ini banyak sekali ujaran-ujaran kebenciannya. Kita akan simak dulu beberapa videonya berikut ini. Ku sampaikan itu contoh ketika Pak Ustadz mengatakan Nabi juga berpoligami. Apa mau kau tiru itu? Sudah ku bilang tadi, yang baik tirulah. Yang tidak baik jangan kau tiru. Kalau para ulama mau minum kencing onta, apa kau mau ikut minum kencing onta? Meneladani. Banyak sekali yang akan kalian teladani. Tuhan jadi manusia sulit sekali kalian percayai. Tetapi orang pulang dari bersemedi dari gua, kalian percayai dari jadi nabi. Tuhan jadi manusia tidak kalian percayai. Tetapi batu menghapus dosa kalian cium. Kan lawak-lawak kan? Benar enggak lawak-lawak? Padahal Tuhan menjadi manusia itu gampang saja. Karena dia maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi apa saja. Kan lawak-lawak. Cara berpikir kalian itu lawak-lawak sekali ya. Kudus.
Tidak mungkin Allah yang Maha Kudus berada di tempat yang cabul, tidak mungkin. Di surga tidak ada pencabulan. Hari ini memecah perawan, besoknya perawan lagi. Hari ini memecah perawan, perawan lagi. Bagaimana mungkin itu ada di surga, kawan-kawan? Bagaimana mungkin di surga burung bisa hidup 70 tahun? Aduh. Cara berpikir kayak mana kawan-kawan ini ya cara berpikir. Burung bisa hidup 70 tahun. Jadi bagaimanalah kalau anak umur 5 tahun masih, anak balita. Apakah dia bisa memecah perawan bidadari? Anak balita laki-laki masuk surga dia. Apa mungkin dia bisa memecah perawan bidadari? Seberapa besarlah burung dari anak umur 5 tahun? Bisa itu memecah perawan bidadari? Kan tidak bisa. Gombal gambul kan? Iya sahabat, ini setelah kita perhatikan tadi ya beberapa videonya, ini terasa banget ya apa yang dikatakannya mengandung unsur penghinaan sebetulnya. Beberapa hal tadi diungkapkan oleh si anak Batak ini dalam video-video sebelumnya. Yang pertama tadi, bagaimana mungkin kalian akan mengikuti jejak minum air kencing unta. Terus bagaimana mungkin kalian mengikuti jejak nabi yang suka berpoligami? Nabinya aja suka poligami, bagaimana umatnya? Gitu loh. Beberapa hal yang diutarakan oleh anak Batak ini sangat menyinggung atau sangat istilahnya menghina nabi kita, nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan di video tadi ya, di cuplikan video tadi, mungkin ada teman-teman yang mempunyai rekaman yang lebih lengkapnya mungkin ya, karena saya waktu itu tidak sempat merekam secara full, hanya sebagian saja. Dikatakan orang yang pulang dari goa bersemedi tiba-tiba jadi nabi. Ini kan pendapat gobal gambul gitu, kata si anak Batak itu waktu di video sebelumnya, sebelum dia di penjara gitu ya, sahabat Villa dimanapun sahabat Villa berada. Terus dia mengkotakan kata kudus atau maha suci. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci bisa ada di tempat yang cabul? Kan ini juga hal yang sangat menghina gitu loh. Sementara dia mengatakan kalian keberatan Tuhan menjadi manusia. Kan Tuhan Maha Kuasa. Iya, memang Tuhan Maha Kuasa, Maha segalanya. Tapi kalau dengan Maha Kuasa tidak perlu dia datang turun langsung, cukup memerintahkan atau cukup mengutus utusannya gitu loh. Kan Maha Kuasa, masa kalau dengan orang yang Maha Kuasa dia harus turun langsung? Kan nggak bisa gitu, nggak mungkin gitu loh. Memang kalau misalkan Allah berkehendak, apapun bisa terjadi gitu. Terus dikatakan dia menyinggung tadi di poin kedua tentang poligami ya. Padahal kenapa anak Batak ini tidak menyinggung salah seorang raja di tanah Sumatera ini ya, Sumatera Utara. Kalau nggak salah itu siapa ya, Sisingamaraja. Sultan Sisingamaraja ini mempunyai istri 5 loh, gitu loh. Berarti kan ini berpoligami juga. Kenapa Anda tidak menyinggung itu? Pimpinannya sendiri gitu loh, ketua daripada kerajaan yang ada di Sumatera Utara, Sisingamaraja. Ada istrinya ada 5 gitu loh, sahabat Pilah ya. Ini berarti kan anak Batak ini menjadi standar ganda gitu loh. Ketika Islam punya ini, dia mencela Islam suka poligami, tapi ketika dia dihadapkan dengan datanya sendiri itu tidak dipakai. Begitupun ketika di daerah Filipina ya, yang notabene dijajah oleh bangsa Spanyol yang mempunyai agama daripada Kristen, berubah gitu loh. Dari bahasa awalnya ini berbahasa Melayu, Tagalog, sekarang kan berubah menjadi bahasa Spanyol. Bahkan di Indonesia sendiri hanya
Indonesia lah yang tidak bisa dirubah, baik itu bahasa, terus adat istiadat itu tidak bisa dirubah. Aduh maaf, oleh penjajahan yang mengatasnamakan agama gitu loh. Salah satunya dari kekristenan. Nah, tadi disinggung ya bahwa di Sumatera Utara ini memang sungguh kental gitu dengan adat budaya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita lebih saling menghargai antara satu suku bangsa, satu agama. Karena apa? Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda boleh, dalam artian mau berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda keseharian, berbeda istilah, silakan. Nah, ini pasangan daripada tadi ya, Sisingamaraja istrinya, ada Boru Simanjuntak Silaan, terus Nantikal, Boru Situmorang, dan Boru Siregar. Ini adalah istri daripada Raja Sisingamaraja. Itu saja sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.